Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan terkait I2 framework. Dan sekarang sudah masuk ke bab caching, tahu gimana lah bacanya. Oke. Yang pertama topiknya ada ini, bisa teman-teman lihat sendiri. Lalu apa itu caching? Cache adalah proses menyimpan data sementara di mana browser atau situs atau aplikasi tidak perlu untuk mengunduh data secara berulang dan terus-menerus. Caching adalah cara efektif untuk meningkatkan kinerja aplikasi kita. Mekanisme caching menyimpan data statis dalam cache dan mendapatkannya dari cache saat diminta. Di server kita dapat menggunakan cache untuk menyimpan data seperti data daftar berita terbaru. Lalu kita juga dapat menyimpan fragmen halaman atau seluruh halaman web. Di sisi klien kita dapat menggunakan cache HTTP untuk menyimpan halaman yang terakhir dikunjungi di cache browser. Lalu kemudian cara kerja cache itu seperti apa? Kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kita ada perangkat, lalu ada cache atau tempat menyimpan sementara kita, lalu database. Kurang lebih seperti ini. Apa saja mekanisme caching yang dibutuhkan oleh Y? Yang pertama ada data caching, ada fragment caching, page caching, dan HTTP caching. Teman-teman bisa baca sendiri di sini. Pertama, data caching membantu kita dalam menyimpan variabel PHP dalam cache dan mengambilnya kemudian. Data caching bergantung pada komponen cache yang biasanya terdaftar sebagai komponen aplikasi. Untuk mengakses komponen aplikasi, kita dapat menggunakan Y-Apps Cache. Lalu semua komponen cache mendukung API berikut, mulai dari get, add, set, multiget, multiset, dan juga flush. Contoh buatan data caching itu seperti ini teman-teman. Jadi ada di bagian mana ini? Komponen, bukan komponen ya. Ceritanya itu ada yang buat ataupun nambahin cache. Lalu ada class, alamatnya mana. Tambahkan fungsi baru bernama action test cache ke site controller seperti ini. Lalu ketik localhost 880, kita dapat mengeceknya seperti ini. Berikutnya adalah query caching. Query caching memberi kita caching hasil query basis data. Caching query memerlukan koneksi DB dan komponen aplikasi cache. Berikut ini contoh langkah buatannya. Oke, jadi mulai dari awal yaitu add a new method called action query caching dari site controller. Lalu go to URL localhost 80.80.80, query caching and reload the page. Saat kami buka halaman untuk yang pertama, kami menyimpan query database dan menampilkan semua jumlah pengguna. Saat kami membuat ulang halaman, hasil query DB yang di cache sama seperti sebelumnya karena query database di cache. Lalu query caching, kita dapat menghapus cache dari konsol menggunakan perintah berikut: ycache lalu ycache plus. Inside the project root of your application, run ycache plus all. Kemudian ada contoh pembuatan fragment caching. Kurang lebih seperti ini. Ada new function called action fragment caching dari site controller. Create a new file called cache view php in this view site. Lalu berikutnya ini adalah go to URL and reload page.
Oke, lalu berikutnya adalah contoh pembuatan page caching. Yang pertama adalah modify the behaviors function of the site controller. Lalu buka URL berikut, kemudian ubah pesan selamat dari file tampilan indeks. Jika kita membuat ulang halaman, kita tidak akan melihat perubahan apapun karena halaman tersebut di cache. Tunggu sebentar dan muat ulang halaman lagi. Oke, next adalah contoh pembuatan HTTP caching untuk mengaktifkan pengiriman header last modified. Konfigurasi properti yFilter HTTP cache last modified. Contoh pembuatan adalah menggunakan etaxit. Oke, mungkin cukup itu teori yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Next kita bisa lanjut ke tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.